warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saudaraku dunia akhirat, dimanapun saudara berada, yang selalu saya sayangi. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semua oleh Allah ditakdir bisa bertemu lagi melalui media Zoom, media silaturahim persaudaraan dunia akhirat dengan bimbingan imam kita Gus Tubi, yang mana di setiap acara Zoom seperti ini kita menambah wawasan kita, wawasan dalam perjalanan menuju yang maha kuasa, wawasan yang mempermudah kita semua untuk menghadap atau menyembah yang maha kuasa dari berbagai macam suku, bahasa, dan bangsa. Intinya menuju Allah itu sangat mudah. Tidak ada kesulitan bagi semua orang. Semua orang kalau sudah memahami dan mengerti bimbingan yang menuju Allah yang hakiki, yang sebenarnya, di situ ada keyakinan bahwasanya menuju Allah itu sangat mudah sekali, tidak sesulit yang selama ini kita alami. Karena di bimbingan persaudaraan dunia akhirat langsung berupa kelakuan dan sangat jelas dalam melakukannya. Kelakuan yang sangat jelas dalam melakukannya, dan di dalam melakukan takdir kita masing-masing, yakin semakin membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Zat yang Maha Kuasa, tanpa ada syarat-syarat yang mempersulit. Jadi di persaudaraan dunia akhirat ini Allah mentakdir melalui imam kita, melalui bimbingan imam kita, membawa diri kita semua menjadi orang yang takwa, yakin dalam hal melakukan sesuatu yang menuju keselamatan dunia akhirat kita. Dan pada malam hari ini host memberikan tema membangun generasi muda yang soleh dan solihah. Membangun generasi muda yang soleh solihah. Karena keturunan yang soleh solihah lah yang doanya kita harapkan.
dan saudara-saudara semua yang dinanti oleh leluhur kita itu soleh dan solehanya. Di sini kalau dalam Al-Quran membentuk generasi yang soleh dan solehah, yaitu ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, ya, Rabbana haidat yang maha memelihara diriku. Hab, bawalah diriku, bimbinglah diriku. Hablana, bimbinglah diriku. Min azwajina, dari istri-istriku. Wa dzurriyyatina, dan anak turunku. Qurrata a'yun, menjadi mutiara pandangan Allah. Mutiara pandangan Allah. Qurrata a'yun. Wa ja'alna, dan jadikan saya dan keluarga saya semua lil muttaqina, untuk orang-orang yang takwa, imaman, sebagai imam. Maksudnya sebagai imam itu menjadi orang yang di garis depan diselamatkan oleh Allah. Menjadi orang yang dipilih Allah untuk selamat. Jadi qurrata a'yun itu bukan menjadi indah dipandang manusia, tapi indah dipandang Allah. Itu gimana caranya? Membangun generasi muda yang soleh-solehah atau qurrata a'yun, indah di pandangan Allah, dan menjadi orang yang pertama kali untuk diselamatkan Allah. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi harus dengan tindakan. Karena turunnya ayat Al-Quran itu dengan aktivitas Rasulullah, dengan aktivitas kehidupan Rasulullah. Kalau Al-Quran hanya dipahami, dibaca dan dipahami, tidak ada sikap untuk bertindak, tidak ada sikap yang untuk bertindak, ya Allah tidak mengabulkan. Al-Quran itu perjalanan hidup kita. Al-Quran itu perjalanan hidup semua manusia. Perjalanan hidup Rasulullah menjadi Al-Quran karena Rasulullah memang dipilih oleh Allah untuk sebagai uswatun hasanah, suri tauladan untuk manusia semua, bahwasanya dari sifat Rasulullah siddiq fatona amanah, di situ intinya hidupnya tidak pernah jauh dari Allah, akhirnya menjadi wahyu dan dibukukan oleh para sahabat menjadi Al-Quran. Dan kita semua bisa meniru seperti itu. Sekarang konsep untuk membangun generasi muda untuk soleh-solehah, saya awali dari syariatnya manusia. Syariatnya manusia. Yang dinamakan syariat yaitu wujudnya kita di dunia, lahirnya kita di dunia. Ini syariat. Jadi syariat itu bukan hanya ilmu, tapi kelahiran kita di dunia ini loh syariat.
kelahiran kita di dunia ini syariat. Hakikat membawa takdir kita di dunia untuk menghadap Allah, untuk dekat dengan Allah, itu hakikat. Dalam Al-Quran diurut dalam surat, dalam ayat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah menciptakan manusia ketika pertama kali muncul di dunia itu melalui syariat dulu. Mengenal dunia ini loh syariat. Jadi ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum, saya menciptakan kamu semua min dzakarin, dari jenis kelamin laki-laki, wal unsa, dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dari Allah menciptakan jenis kelamin laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, dari perkawinan, maksudnya dari persetubuhan antara wanita dan perempuan, laki-laki dan perempuan, disitulah muncul syu'uban, bercabang alias menjadi seorang anak. Dan anak ini, keturunan kita, syariatnya menurut qabail, waj'alhum syu'uban wa qabaila. Bahasanya ini menurut orang tua, suku dan bahasa dan bangsa dari orang tua, qabail. Jadi kalau lahir dari Kristen ya qabailnya, suku, bahasa, ilmunya, syariatnya ya berjalan Kristen. Kalau Hindu ya Hindu, Islam ya Islam. Nah, semua ini syariat. Jadi semua manusia lahir di dunia mengenal syariat masing-masing dari syu'uban, orang tua, wa qabaila, dan suku bangsa. Ini awal perjalanan syariat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa, dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ketika ada persetubuhan, misalnya Mas Dede sama Alima muncul anak namanya Dedemit misalnya ya. Pak Sumandi sama Alima muncul Sumanto misalnya. Jadi berkembang terus, bercabang terus. Bercabang. Nah, cabang ini mengikuti qabail. Bahasa dari orang tua, agama dari orang tua. Makanya jangan bangga hanya karena agama turunan. Itu syariat. Semua agama turunan itu syariat, dalam Al-Quran nggak ada. Itu pemberian, pengetahuan yang diberikan Allah pada semua manusia. Pengetahuan yang diberikan Allah pada semua manusia. Untuk apa? Lita'arofu, untuk mengenal Tuhannya. Di sini sangat jelas bahwasanya menuju Allah itu nggak butuh dengan satu bahasa, karena yang melahirkan kita itu Allah, dari dzakarin wal unsa, dari ibu bapak kita, dan ibu bapak kita punya bahasa dan suku. Nah, semua bahasa dan suku, entah itu qabailnya membakar dupa, membakar menyan, atau apapun, itu semua itu agama turunan, itu semua syariat.
Jadikan syariatmu ini untuk lita'arofu, untuk mengenal Allah sempurna. Jadi nggak ada pemaksaan diri harus beragama A, nggak ada. Cara menyembah harus seperti ini, nggak ada. Al-Qurannya mana? Itu semua teori manusia. Makanya Mas Dede pernah tanya, walan kartu angkal yahudi wa nasoro. Nah, ini yang disalahgunakan orang dalam terjemah karena Al-Quran dimiliki sebuah golongan. Maksudnya di situ mengapa walan kartu angkal yahudi wa nasoro, Yahudi dan Nasrani Islam kok nggak disebut? Karena di era Rasulullah itu belum ada agama Islam. Semua Rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agamanya satu, agama tauhid. Agama tauhid, yaitu pegangan yang utama untuk menuju Allah, pegangan pada jati diri masing-masing untuk menyembah yang maha kuasa. Mengapa kok Rasulullah nggak boleh ridho dengan Yahudi dan Nasrani oleh Allah, walantar berangkat Yahudi dan Nasoro? Karena kitab Injil dan Taurat dimiliki golongan. Semua kitab suci itu universal untuk semua orang, bukan untuk golongan. Dan Al-Quran sekarang dimiliki golongan, bukan universal. Intinya Rasul itu nggak ada yang memerintahkan untuk memeluk agama, tapi menyembah yang maha kuasa. Berhubung di sini dipolitisasi, walantar go'ankal yahudi wa nasoro, jangan kamu ridho dengan orang Yahudi Nasrani, artinya berbicara agama. Kita orang Jawa yang nggak ngerti Arab diadu domba. Bukan itu maksudnya, bukannya Al-Quran ini menyuruh kita membenci orang Nasrani atau Yahudi, bukan. Kita pun enggak, Allah pun enggak akan ridho kalau Al-Quran Anda bentuk sebagai, Anda miliki sebagai golongan. Allah pun enggak ridho di situ. Allah pun enggak ridho. Wa nunazzilu minal Qur'ana mawqifan wa rahmatul lil alamin. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk syifaun, obat hati, bimbingan hidup, bimbingan hati, bukan bimbingan otak. Warahmatun, dan kasih sayang lil alamin untuk alam semesta. Jadi jangan pernah minder, saudara-saudara semua, kalau nggak bisa bahasa yang satu itu. Jadikan semua suku bahasa, ilmu atau apapun untuk lita'arofu, untuk mengenal Tuhanmu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya Allah, ya ini yang kau berikan saya bisa mengerti, paham ya seperti ini, ya ini ku persembahkan untukmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaanmu di hadapan Allah adalah takwamu. Takwa itu setia pada Allah dengan jati diri masing-masing. Jadi tafsir itu munculnya setelah madhab. Jadi hampir 200 tahun setelah kerasulan. Di sini sudah dimiliki sebuah golongan politik. Makanya kita orang Indonesia jangan mau diadu domba. Bukan itu maksudnya. Enggak ada, Al-Quran itu mengadu antar agama, enggak ada. Di situ sangat jelas, jangan ridho kalau kitab suci ini dimiliki sebuah golongan. Jangan pernah ridho, walantardo, jangan kamu ridho Muhammad, angka dari dirimu Yahuda wa Nasoro, Yahudi dan Nasrani, pada golongannya, pada sifat individunya. Sedangkan Anda juga agama turunan. Apa bedanya dengan Yahudi Nasrani kalau Anda bangga dengan agama turunan?
Apa bedanya? Apa memang menyembah agama? Apa menyembah agama? Jadi mari kita buka wawasan keimanan. Jangan mau di doktrin dan diadu. Konyol nanti. Mati membela agama, konyol. Mati kok membela bendera, konyol. Itulah yang dinamakan syariat dan hakikat. Syariat itu kita wujud kita di dunia ini loh syariat. Dengan segala cara bekerja, cara Allah memberi rezeki, Allah memberi keluarga, Allah memberi pengetahuan, ilmu, semua itu syariat. Ikra kita baca syariatmu, kitabmu ini syariatmu. Kafa semua. Binafsika dengan jiwamu. Yauma 'alaika hasibah. Jadi jangan semakin jauh dari Allah dengan kekurangan karena doktrin orang-orang kalau nggak bahasa ini nggak sah, nggak ada dalam Al-Quran. Nggak ada. Jadi diperjelas. Kalau kita bangga dengan agama turunan di Quran sudah sangat jelas. Sering saya utarakan, la tanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak ada manfaatnya loh ya, agama turunan enggak ada manfaatnya. Agama jabatan walaupun Anda menjabat apapun dan turunan siapapun enggak ada gunanya. Ilaman atullah biqalbin salim, maju satu langkah untuk hakikatnya, hadir menuju Allah dengan hati yang selamat. Dengan apa adanya yang kita pahami, yang kita mengerti untuk mempercayakan diri kita kepada Allah. Jadi sangat luas, jangan pernah menyalahkan syariat orang lain. Itu Allah yang menumbuhkan. Dari mana mereka lahir, ada yang melalui 5 waktu, ada yang ke gereja, ada yang ke wihara, kemanapun, itu Allah yang melahirkan. Yang membentuk syariat itu Allah. Yang membentuk syariat manusia itu Allah. Misalnya kita mencela orang yang membakar dupa. Mana hukumnya kalau membakar itu haram? Apa bedanya membakar dupa dengan membakar obat nyamuk? Apa bedanya? Hanya membakar kok katanya haram, sesat. Dari mana sesatnya? Dari mana haramnya? Lucu. Apa bedanya membakar dupa dengan membakar obat nyamuk? Semua itu kan terserah maksudnya. Dan membakar dupa pun karena lahir dari orang tua yang hobinya membakar dupa. Jadi kalau kita itu masih bersyariat iman keturunan, agama keturunan, belum selesai, maju lagi. Terus apa dosanya membakar kemenyan? Apa? Masa membakar haram? Apa bedanya membakar kemenyan dengan membakar rokok? Apa bedanya? Dengan membakar sampah. Masa bakar-bakar, kalau nggak boleh bakar-bakar ya nggak usah masak di kompor. Kalau menyalakan api haram. Kalau menyalakan api haram ya nggak usah menyalakan kompor. Dibakar aja di matahari. Lagi, perluas kawasannya. Nah, hakikatnya gimana? Hakikatnya dari semua syariat ada yang dari 5 waktu, ada yang ke gereja. Amal itu tidak penting. Jangan bangga dengan amalmu. Jangan pernah bangga dengan amalmu.
Itu semua amal itu teori manusia. Dalam Al-Quran nggak ada. Semua amalan, semua amal, entah itu sholat 5 waktu atau apapun, ini syariat totalitas. Dalam Al-Quran nggak ada. Biar cara menyembah semua agama, kalau kita Islam, biar sholat kita diterima Allah itu gimana? Sholat 5 waktu yang diterima Allah itu caranya gimana? Amal itu nggak penting. Kembali ke ajaran Rasulullah yang dinamakan sholat, yaitu perbuatan yang diawali niat dengan takbiratul ihram, diakhiri salam. Perbuatan yang diawali dengan niat dengan takbiratul ihram, diakhiri salam. Jadi amal itu tidak penting, tapi perjalanan hidup kita ini loh. Awali dengan niat, di dalam berjalan, menjalani kehidupan, memahabesarkan Allah. Ini sholat. Karena dalam Al-Quran nggak ada menuju Allah dengan waktu tertentu, itu nggak ada. Kalau menuju Allah dengan waktu tertentu, kalau ketika kita pas tidak melakukan, mati gimana? Terus gimana? Misalnya puasa harus di bulan Ramadan. Ternyata kita mati di luar bulan Ramadan. Terhempas kita ke neraka. Semua Al-Quran itu perjalanan hidup kita setiap hari. Sholat pun ya seperti itu. Perjalanan mulai kita diberi kesadaran oleh Allah. Bangun dari tidur, awali dengan niat. Hanya menuju mengakui bahwa Allah lah yang akbar. Hidup hanya mengakui Allah yang akbar, bukan diri kita. Tapi kalau kita berangkat dari agama turunan, syariat, ya syariat, yang melakukan syariat ini loh, saya orang yang sholat, berarti yang akbar sayanya, bukan Allah. Ketika orang melakukan kebaikan, merasa baik, sebenarnya yang akbar itu Allah apa diri kita? Ketika kita misalnya Pak Ro'ub sudah mencium Hajar Aswad, lalu bajunya berubah menjadi ninja putih, misalnya. Ketika berjalan, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, apa bajuku yang maha besar? Kalau kelakuan orang sholat, tetap mengakui Allahu Akbar, bukan baju, bukan mobil, bukan pekerjaan, bukan jabatan yang akbar, tapi Allahu Akbar. Itu yang diselamatkan oleh Allah. Makanya, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, neraka untuk orang yang mengaku sudah sholat, tapi sholat teori. Sholat turunan, sholat yang dari turunan. Bangga dengan keturunannya. Sudah disediakan neraka alladzina hum sholatihim sahun. Di dalam kehidupan setiap harinya, ternyata yang akbar dirinya bukan Allah, masuk neraka well. Jadi sholat itu perjalanan hidup kita mengakui Allah yang akbar, Allah tempatku bersandar, Allah yang menyelamatkanku, Allah yang menghidupiku, mengakui Allah, bukan mengakui diri. Misalnya Pak Usman setelah rata-rata ini dari Islam ya, setelah sholat, lalu baca tasbih subhanallah maha suci Allah. Mulut ketika keluar dari masjid atau musola melihat orang yang enggak sholat, oh itu laknat itulah. Sebenarnya yang maha suci Allah apa dirinya? Allah apa dirinya? Buktikan, Allah itu butuh bukti percayamu kepada Allah, memahabesarkan Allah.
tidak bukti teorimu. Teori gak menyelamatkan, bukti kelakuan. Al-Quran itu kelakuan, bukan teori. Al-Quran itu kelakuan, bukan teori. Dan dalam Al-Quran sangat jelas, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, menyembahlah dari mana kamu dipelihara dan diciptakan. Cara menyembah itu dari mana kita dipelihara oleh zat yang maha memelihara dan diciptakan. Itu buat menyembah. Jangan menjadi orang lain. Harus berbahasa satu. Akhirnya apa? Pak Nunung, Pak Inung, ketika masuk ke kakus, masuk ke toilet, berhubung sudah didoktrin, harus membaca doa Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, hindarkan aku dari setan laki-laki dan setan perempuan. Emangnya dalam kakus ada setan laki perempuan? Mengapa masuk kakus kok ada setan laki dan perempuan? Ya nggak usah berak sekalian. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Jadi silakan Anda bersyariat. Mari maju satu langkah. Syariat untuk mengakui kemahaan Allah, tidak mengakui kebenaran syariatnya. Kalau Anda mengakui kebenaran syariatnya, tidak mengakui hakikat dalam kelakuannya, masuk neraka wel. Masuk neraka wel. Dan kalau Anda terlalu kuat dalam syariat lahir, wailul likulli humazatin lumazah, neraka wel untuk orang yang mencela merasa benar. Neraka wel untuk orang yang merasa benar. Agama pula yang benar, keturunan pula yang benar, masuk neraka well. Itu sudah setempel Al-Quran, bukan setempel saya. Kalau Anda percaya dengan Rasulullah, percaya dengan Al-Quran. Mari kita buka wacana. Fanatik tidak ada gunanya. Fanatik mencelakakanmu. Fanatik menyengsarakanmu. Jangan paksa orang lain harus seperti kelahiranmu, keyakinan lahirmu. Karena kalau nggak lita'arofu, celaka. Jadi semua latar belakang itu untuk menyembah Allah, itu proses Al-Quran. Makanya dari sini waja'alnakum syu'uban, dari persetubuhan manusia akhirnya muncul seorang anak. Nah ini mulailah kita kenalkan kemahaan Allah. Mari kita mulai mengenalkan kemahaan Allah. Kita aja yang tua yang dikenalkan kemahaan agama. Kita dari kecil dikenalkan kemahaan agama, tidak kemahaan Allah. Dari ayat walantar angka ya Tuhan Nasoro, kita ditanamkan kebencian, jangan pernah ridho kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dialihkan ke situ. Akhirnya kita dilarang mengucapkan selamat hari Natal. Ketika kita melihat gereja rasanya itu neraka. Kita dibelokkan. Kita orang Jawa yang nggak ngerti Arab ini loh. Menjadi makanan empuk dunia politik. Dunia kekuasaan. Ada. Bertuhan tidak seperti itu. Allah loh yang menumbuhkan semua ini, Allah. Banyak sekali dalam kafir itu semua
Semuanya arahnya mempercayai sebuah golongan, tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai Yang Maha Kuasa. Ditambah lagi kitab yang menawarkan surga, yang menakut-nakuti neraka, menawarkan pahala. Mari kita bangkit dari jati diri kita orang Indonesia yang sudah dari kecil terbentuk otak kita untuk meniru yang di sana. Kita perluas, kita sayangi masyarakat Indonesia, kita sayangi. Nggak ada gunanya mencela. Semakin kita mencela, semakin kita terperosok ke neraka. Semakin kita merasa benar, semakin memperbesar neraka kita. Allah yang Maha benar, Allah yang Maha suci. Itu banyak untuk mengakui kemahaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk menghambakan diri kepada Allah, bukan menghambakan diri pada bendera. Jadi dari manapun latar belakang Anda, majulah satu langkah. Kalau sudah terbiasa untuk mendoakan ahli kubur dengan bacaan surat Yasin dan tahlil, teruskan, nggak apa-apa. Tapi jangan yakin di amal, kembalikan. Ya Allah, Kau yang memperkenalkan saya dengan cara inilah saya yang Kau kenalkan untuk mendoakan leluhur saya. Yakinnya ke Allah, tidak pada tradisi. Iman, tetap iman yang berbicara. Ya Allah, Kau yang memperkenalkan saya cara mendoakan orang tua dengan membaca surat Yasin dan tahlil, ya Allah. Tapi aku yakin Kau yang Maha menyelamatkan. Ya Allah, Kau yang membimbing saya, mendidik saya. Dengan cara apapun kita dididik Allah, cara menyelamatkan teori. Semua teori jangan berhenti di teori. Semua teori Allah yang munculkan kembali ke Allah. Ya ini ya Allah. Kalau ya Allah yang memperkenalkan, Kau yang memberi ilmu dengan cara ini ya Allah. Jadi jangan celah. Ada yang pakai tahlil, enggak, itu Allah yang menumbuhkan. Jangan nggak usah menyalahkan. Nggak bisa. Kapan rukunnya kita? Kapan rukunnya kalau saling menyalahkan hanya karena bangga dengan kelahiran? Jadi semua syariat sah. Semua syariat untuk yakin Allah yang menyelamatkan. Bukan ilmu saya, bukan agama saya, bukan bendera saya, tapi Allah. Memang Allah memperkenalkan yang saya seperti ini. Nah, di sini menghormati cara Allah mengenalkan orang lain untuk mendoakan, cara orang lain untuk menyembah. Rukun, nggak saling mencela. Nah, untuk membentuk generasi muda yang soleh-solihah, karena memang Indonesia sudah terkontaminasi doktrin yang seperti ini. Semua agama mendidik generasi muda untuk cinta agamanya, tidak cinta pada kemahaan Tuhan. Cinta pada agama, membenci agama lain. Tidak cinta pada Yang Maha Kuasa. Jadi tanamkan pada anak-anak kita, dengan bahasa yang halus untuk mengenal kemahaan. Tanamkan. Yang sudah terjadi misalnya saya masukkan anak saya sekolah yang ada benderanya biar agamanya kuat. Semakin agama kuat, semakin
keras hatinya. Kalau kita masukkan ke sebuah pendidikan bendera, semakin keras hatinya. Rabbana hablana, Rabbana ya Allah, Kau yang maha memelihara, hablana, bimbing diriku wa azwajina dan istriku wa dzurriyyatina dan anak turunku. Kalau kita tidak bertindak, hanya berdoa banyak azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, hanya berdoa tanpa tindakan, mana bisa? Mana bisa? Dimasukkan pada pendidikan khusus sebuah bendera, semakin mengeraskan hati anak kita. Keras, fanatiknya total. Ketika kita yang terjadi saat ini, ketika Anda semua sudah masuk pada hakikat yang seperti ini dan punya anak yang kita masukkan sebuah bendera, ketika pulang pasti mencela kita. Pasti mencela kita. Salah siapa kalau seperti itu? Salah siapa? Tapi sudah terlanjur, gak apa-apa. Yang tumbuh baru dari suku baru, cabang baru ini loh kita didik. Kita didik untuk mengenal kemahaan. Kita didik untuk mengenal kemahaan. Makanya imam kita punya program. Itu dari dulu sebelum saya di YouTube itu sudah punya program mendirikan tempat pendidikan, di situ generasi muda dididik untuk seperti yang diprogramkan Rasulullah, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, berakhlak pada Tuhannya, tidak berakhlak pada benderanya. Jadi pembimbing kita sudah punya cita-cita membentuk sebuah wadah pendidikan, mendidik anak muda untuk berakhlak kepada Yang Maha Kuasa dan dididik untuk menjadi jati diri masing-masing. Maksudnya kalau memang bedanya di keterampilan apapun, dipanggilkan pendidik yang mumpuni. Kalau memang pada bidang komputer, dipanggilkan pengajar komputer yang handal. Kalau memang di bidang pertukangan, dipanggilkan pembimbing yang handal. Jadi keluar dari tempat pendidikan, sudah siap menghadapi dunia. Kalau memang otomotif dipanggilkan, tapi ya memang Allah belum saat ini belum mewujudkan. Tapi imam kita sudah punya cita-cita seperti itu. Mendidik anak bangsa menjadi soleh dan solehah dengan mendidik untuk cinta kepada Allah, berkreativitas menghadapi dunia. Ini jahilun bi'udhu solifah. Orang iman menguasai dunia dengan kedamaian. Dihilangkan pendidikan rasa kebencian. Ditanamkan rasa berketuhanan. Dalam menjalani hidup dari usia dini dikenalkan kemahaan. Hidupmu hanya untuk menghadap Yang Maha, tidak menghadap pada bendera. Itu program imam kita. Wallahu a'lam, kapan itu terwujud, itu haknya Allah. Kalau generasi muda ini dididik tetap pada syariat kelahiran, nggak akan pernah bersatu Indonesia. Nggak pernah tertata akhlak generasi muda kita. Akhlak ke Allah nggak pernah tertata. Karena semua bendera mengandalkan bendera masing-masing. Mengajarkan fanatik pada bendera masing-masing.
belum ada di Indonesia ini pendidikan untuk liputan lima makaran akhlak, menyempurnakan akhlak generasi muda untuk mengenal kemarahan, belum ada. Makanya di Zoom yang lalu pembimbing kita pernah berkata akan membangun di setiap kabupaten base camp untuk menampung anak-anak muda. Untuk saat ini masih berupa cita-cita, semoga Allah dan pasti Allah mewujudkan cita-cita itu. Sehingga anak turun kita menjadi turunan yang soleh-solehah, menjadi qurratu a'yun, anak turun yang indah dipandang Allah, dan menjadi orang-orang yang terdepan diselamatkan oleh Allah. Wa ja'alna lil muttaqina imama, di garda depan ketika masuk ke surga. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, saya rokokan dulu. Monggo, pintako. Mungkin ada yang kurang jelas. Bisa dibuka mic-nya. Santai dulu. Assalamualaikum Mbak No. Waalaikumsalam. Cernoto pinggir. Ngopi dulu Mbak No. Ya, ngopi-ngopian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lurah, Rahayu. Ayo, Pak Jarnoto. Kita Pak Jarnoto Medan. ini mau tanya. Rokoknya apa Mbak No? Rokok Surya. Surya. Mau tanya ini Mbak No. Ya, Pak Jarnoto. Untuk mengingat Allah itu kan ada zikir yang intinya mengingat dengan kemahaannya. Ya. Itu kan ada berapa macam itu Mbak No? Ada 4 macam kalau nggak salah Mbak No ya. 4 macam apa aja? Zikir jahar, zikir sirih, terus zikir siril basari, sama satu zikir apa itu? Oke, saya jawab Pak Jarnoto ya. Nggih, monggo dijelaskan Mbak No. Ya. Yang namanya zikir, akimi sholat ali zikri, zikir itu sadar. Jadi nggak ada, itu sudah bimbingan teori manusia. Bimbingan zikir itu menghadap Allah. Kan zikir itu ingatlah semua yang ada pada diri kita semua, kemampuan semua untuk menghadap Allah itu zikir. Bukan lesan, bukan ada kepingan-kepingan. Nggak ada, itu sudah teori manusia. Kalau tetap melakukan itu sampai mati nggak akan bisa zikir. Jadi zikir lurusnya menghadap kepada Allah dengan apa adanya diri kita. Kalau kita hanya lesan dan mencari-mencari, sabda Rasulullah ada golongan 3 golongan yang tidak diselamatkan oleh Allah. Dan Allah di hari kiamat nanti sama sekali nggak mau memandang. Salah satunya yaitu zikir hanya di lisan, di dalam perjalanan hidupnya tidak pernah mengakui kemahahan Allah, tertutup keselamatannya. Jadi yang namanya zikir itu mengakui kemahahan dengan apa adanya, tidak ada kepingan-kepingan. Kalau dalam Al-Quran dan syahadat Sunan Kalijogo, Jamus Jumat Kalimusodo. Jadi Kalimusodo, Jamus Jalmone Mustiko Jiwo,
kanti kalimusodo. Apa yang ada pada diri kita ini kalamnya yang maha kuasa, lurus supaya soto marang sing kuwasa tongkat Nabi Musa. Utuh. Kalau kepingan gini, Allah kok diprotoli, sampai mati merotoli. Mati ya merotoli, dikepuki. Maksudnya utuh. Kita kembali ke sejarah Nabi Musa. Nabi Musa diselamatkan Allah karena utuh imannya. Bukan karena tongkatnya. Tongkat hanya simbolis. Tongkat hanya simbol. Utuhnya, yakinnya, lurusnya ke Allah. Al-Quran itu kalam kinayah, kalam rahasia. Kalau dimaknai secara lafaz, akhirnya, dalam imajinasi kita, Nabi Musa memegang tongkat dipukulkan gini-gini seperti Saul ini. Itu nantinya. Tidak dari hati untuk kemahaan. Jadi Nabi Musa diselamatkan Allah karena lurusnya. Seperti tongkat. Jadi di situ lurusnya yang menyelamatkan saya hanya Allah. Yang melindungi saya hanya Allah. Ketika bertemu dengan tukang sihir Fir'aun, Allah menyelamatkan karena yakinnya. Di situ Allah memberikan wahyu, lemparkan tongkatmu. Nabi Musa nggak nyangka kalau tongkatnya berubah menjadi ular raksasa. Ya menurut Allah memberi petunjuk gitu, ya udah, ya kelas lempar aja, jadi ular raksasa. Apa menyangka, apa pakai mantra-mantra, dikir napas, dikir sirih bareng, enggak. Yakin yang dibawa lurusnya, loh Allah yang menyelamatkan. Ketika dikejar, di Laut Merah udah nggak ada jalan lari. Ya sempat bingung. Allah memberikan petunjuk, lempar aja dong, lempar puluh aja di jalan tol. Apa mikir, apa pakai la ilaha illallah, dahar, enggak. Apa pakai sirih, enggak. Percaya. Itu zikir, lurusnya kita ke Allah zikir. Kalau ada kepingan-kepingan itu teori manusia. Kalau kita lakukan, nggak akan nyampe, sampai mati nggak nyampe. Bisa diterima Pak Jarnoto? Alhamdulillah udah bisa, Pak. Jadi kalau hanya lesan aja, malah tertutup keselamatan kita. Ar-Rahman wa'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman, zat yang maha memberi, zat yang maha pengasih, memberi ke semua makhluk. Ar-Rahman, Allamal Quran. Di setiap individu kita dididik, diberikan ilmu. Al-Quran diri kita masing-masing. Al-Quran bahasa. Kalau Al-Quran kering itu kelakuan Rasulullah. Kita kalau berpacu pada Al-Quran kering, gak paham. Karena Pak Jarno itu orang Medan, bukan orang Arab. Sampai mati nggak paham. Iya, gimana? 30 juz nggak paham. Ar-Rahman Allamal Quran. Kita semua sudah dididik pada Al-Quran, jadi diri kita masing-masing. Yang ditulis itu kan uswatun hasanah, contoh Rasulullah. Nah, kita contoh kelakuan Rasulullah yang tidak pernah jauh dari Allah, terbentuk Al-Quran. Kita ya pada Al-Quran kita masing-masing. Saya ya pada diri pada Quran saya, Pak Jarnoto ya Pak Jarnoto. Pak Jarnoto tidak harus seperti saya. Kalau kita menjadi orang lain bicara, karena bukan jatah. Nah, semua jatah diakui pemberian Allah, bukan kelebihan kita. Allah yang memberi seperti ini. Makanya orang yang tertutup keselamatannya kalau merendahkan diri di hadapan manusia, tertutup keselamatannya badannya. Ya, kalau orang itu merendahkan diri di hadapan manusia karena menghormati manusia dari ilmunya, tertutup keselamatannya. Berarti apa? Meremehkan Allah, melecehkan Allah. Oh, ternyata aku menciptakanmu nggak sempurna ya. Manusia itu yang lebih sempurna, bukan aku yang maha sempurna. Tertutup keselamatan kita. Kalau kita mencium tangan karena menghormati yang
saudara tua, nggak apa-apa. Tapi kalau mencium tangan mengalah berkah, karena keilmuannya, wah ini memberkahi, cium biar berkah, tertutup keselamatan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan yang maha memberikan berkah, yang maha raja adalah Allah, bukan manusia. Nah, kalau kita tunduk kepada manusia karena kelebihannya, tertutup keselamatan kita. Itu sabda Rasulullah. Jadi kita ini sama pada sisi kita masing-masing. Ikhtilaful umati rahmatun. Perbedaan kita ini untuk rahmat, untuk saling menyayangi, bukan merasa lebih pandai. Bukan merasa lebih pandai. Ada yang tanya lagi? Rayu. Rayu. Bisa diterima Pak Jarno ya? Nggih, Pak. Terima. Ada nih Bano. Ya Pak Haji. Ini ke Pak Rauf. Ini udah berapa minggu, berapa kali Zoom, nggak ada di YouTube, Bah. Mohon Zoom sekarang masukkan YouTube. Oh iya. Atur nuhun, Bahno. Ya, nanti biar gitarnya biar bisa setrika sama Kang Rocky, biar dimasukkan YouTube. Ya. Ya, lanjut. Pak Haji, sehat Pak Haji. Sehat. Alhamdulillah. Pak Haji diinte Pak Gustino di Gamol. Jelas urusan syariat dan hakikat. Jadi syariat itu bukan ilmu, hakikat bukan ilmu. Syariat itu ya ilmu yang ada pada diri kita masing-masing. Jangan meniru orang lain untuk menuju hakikat, untuk menghadap Allah dengan apa adanya diri hakikat itu. Nah, tapi di situ kita nggak akan bisa menemukan hakikat tanpa seorang pembimbing, seorang imam. Karena ketika kita kembali ke Allah, yang ditanya itu pembimbing kita, imam kita siapa? Yauma yud'aku la unasin bi imamihim. Jadi kita menuju Allah di kehidupan kita ini sampai mati, itu siapa yang kamu ikuti? Siapa yang kamu ikuti itu yang ditanyakan. Dan ciri-ciri seorang imam yaitu faman utiya kitabahu biyaminihi, yaitu seorang pembimbing yang membawa semua takdir manusia ke arah sisi kanan. Biyamini ke arah kanan. Ini kalam kinayah, rahasia apa sisi kanan? Maksudnya sisi keselamatan menuju Allah. Tidak ada yang dicacat, semua entah itu dari agama, latar belakang ilmu, nggak ada yang dicela. Tapi diarahkan dari semua syariat untuk menuju, untuk dekat kepada Allah, untuk percaya kepada Allah. Wala tutlamuna fadila, dan di dalam ajarannya nggak ada yang mendolimkan orang lain, fadila sedikit pun nggak pernah mendolimkan, mengkafirkan orang lain, menyesatkan orang lain, menyalahkan orang lain. Wala tutlamuna fadila. Kalau ada misalnya Pak Haji Yaman berfatwa, dalam berfatwa menyalahkan, merasa benar agama kelahirannya, thariqat kelahirannya, iktiqad kelahirannya, menyalahkan agama lain, thariqat lain, kepercayaan lain, berarti belum iman.
orang seperti ini nantinya masuk neraka. Wailul likulli humazatil lumazah, neraka untuk orang yang mencela dan keluar dari koridor orang iman. Innamal mu'minun ikhwatun, sesungguhnya orang iman itu bersaudara. Fa aslihu, dimanapun berada menciptakan perdamaian baina akhwaikum, di antara persaudaraanmu, bukan menanamkan rasa kebencian. Itu orang yang iman, percaya kepada Allah. Kalau dalam fatwa yang menciptakan rasa kebencian berarti keluar dari orang iman. Mau benar ngukur disalah gitu ya Itu. puluh. Apa Mas Daten? Mau nanya nih dikit. Ya, banyak nggak apa-apa. Ini kembali lagi ke syariat, Bah. Iya, Kita kan terlahir ke dunia ini karena turunan gitu kan. Agama pun juga turunan gitu ya, Bah. iya. Terus masalah karma itu apakah benar atau itu cuma cerita doang, Bah? Cerita doang. Oh iya. Karma terputus dengan keimanan. Oh iya, Karma siap, Bah. terputus dengan keimanan. Karma itu muncul karena nggak punya iman. Ada rasa was di hati kita. Jangan-jangan nanti terjadi, belum terjadi, seakan-akan sekarang terjadi. Ya terjadi. Alladzi yuwaswisu fi sudurina. Karma akan terputus dengan keimanan. Siap. Misalnya gini Mas Teten ya, ini kisah nyata ya. Ya. Kebetulan saya berkali-kali memutus hubungan orang yang bersekutu dengan blorong. Pesugihan blorong. Akhirnya orang tuanya, ponaannya, saudara kandungnya, bahkan anaknya mati semua. Tinggal anak satu. Akhirnya khawatir anak tinggal satu mati sekalian. Nah, di situ ketemu saya hanya mengarahkan putus saya tanamkan keimanan, yakin nggak ada resiko apa-apa dan tidak mengurangi kekayaan. Ya nggak terjadi apa-apa. Jadi saya memutusnya dengan keimanan, tapi saya janji demi Allah jangan ulangi lagi. Saya memutusnya dengan keimanan, rasa percaya bahwasanya lorong tidak bisa memberikan bahaya kepadamu kalau kamu yakin kepada Allah. Putus, itu aja. Gak pakai ritual. Jadi saya buka hatinya, saya tanamkan keyakinan, rasa percaya, putus. Sampai sekarang aman dan tidak menjadi miskin. Itu sering. Karma itu saudaranya Karmen ya, Mbak? Bukan, Karyuti. Sulit, sukar. Pokoknya nek sing karkar ya Pak Sukar lah pokoknya. Kayak. Tete. Karma dulure Usman barang itu. Nah, sukar iso dirora dadi rakus. Kurang angel. Sukar diwalik dadi rakus. Sukar sulit ditebak. Waduh. Kudul wis katokan urung we. Payah. Jadi semua rasa was, semua karma, apapun yang ada pada syariat kita bisa terputus dengan iman. Siap, Bah. Termasuk nazar ya Mbah. Kalau nazar janjinya kepada Allah ya wajib dilaksanakan Pak Lurah. Nazar itu janji pada Allah. Ya Allah, kalau saya kau kasih panen dengan baik, saya akan memberikan uang kepada Bunyai Alimah sebesar 1 juta. Itu panen baik, ya wajib untuk memberikan Bunyai Alimah 1 juta. Itu wajib.
kalau nadar. Al-Qur'annya ada. Kalau nadarnya nadar zalim, ya nggak boleh. Ya Allah, kalau saya bisa beli mobil Avanza, akan saya buat nubruk Pak Roba, itu yang nggak boleh. Janji karena Allah wajib kita tepati. Ya Allah, kalau kau kasihkan saya kesembuhan, saya akan iman menujumu sampai mati. Itu wajib. Janji kepada Allah wajib. Kalau lurah bukan nadar itu nasar ya. Jadi lurah neh, arep pokoknya rokok bano rong pres. Nah, gue harus wajib. Assalamualaikum. Gimana cara membangun generasi muda yang soleh-solehah? Soleh itu anak yang soleh itu anak yang damai hatinya karena mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Bukan anak yang pandai. Semakin pandai semakin jauh. Contohnya saya sendiri. Ciptakan rasa kedamaian, rasa sayang, tidak menyalahkan orang lain pada anak turun kita biar menjadi qurrata a'yun. Keluarga yang indah dipandang oleh Allah. Dan kelakuan Tuhan yang lain dalam Al-Quran, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang yang beriman, iman itu percaya kepada Allah, orang yang asli sudah sholat dari niat menuju tujuan, kaburatul ke tujuan. Nah, ini melalui takdir. Namanya manusia dalam menjalani takdir, al-insanu makhluk manusia. Manusia itu tempat salah dan lupa. Kulikal insanu halu'a. Allah menciptakan manusia dengan segala kekurangan. Di dalam perjalanan ini, Allah yakin mengingatkan kita. Dengan bimbingan seorang imam yang membimbing kita menuju Allah, Ida itu perjalanan. Ida kan artinya dikala. Dikala pasti ya berjalan, menjalani hidup. Tidak dzikirallah, dikala diingatkan oleh Allah. Jadi kamu lalai loh ya. Wajilat qulubuhum, tergetar hatinya. Oh iya ya Allah, kau yang berkati saya lupa. Itu namanya taubat. Taubat itu kembali. Taba ya tubuh, taubatan. Taba itu kembali. Taubatan isim masdar. Isim masdar itu sudah menjadi kelakuan, sifat, isim. Isim sifat. Sifat orang iman itu wajar, salah, lupa, lalai, wajar. Tapi kembali ke titik kembali ke Allah. Ya Allah, yang saya kasih saya lupa. Wajilat qulubuhum, tergetar. Itu pasti di situ. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika kalam Allah, kalau mengerti Al-Quran nggak apa-apa, kalau nggak ngerti, misalnya, jika lanjut seperti ini, Al-Quran kita tersentuh, jika Al-Quran kita tersentuh, jadi diri kita tersentuh, ya, zadhum imana, akan bertambah rasa percaya kita kepada Allah. Itu kepribadian orang yang menghambakan diri kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah, seperti itu kepribadiannya. Selalu membuka diri untuk dibimbing oleh Allah. Ketika ayat-ayat kita tersentuh, ayat di jati diri kita tersentuh, misalnya selama ini kita fanatik pada turunan, menyalahkan orang lain, begitu itu tersentuh. Seperti benteng yang hancur. Zadhum imana, ditambah rasa percaya kita, ditambah rasa dekat kita kepada Allah.
yakin itu. Yakin hidup kita nggak akan pernah jauh dari Allah. Disinilah proses orang iman untuk mempertahankan keimanan kita itu gimana? Untuk mempertahankan keimanan itu gimana? Saya kembali ke resep Al-Quran. Jadi saya mengutarakan resep Al-Quran biar mudah Anda pahami. Ya, ini resep Al-Quran, resep Rasulullah. Bukan resepnya Pak Ro'ur. Innalladzina amanu, kalau sudah percaya kepada Allah, Anda dari syariat selama ini pencarian menuju hakikat. Bimbingan yang asli mengajak kita menggambarkan diri kepada Allah. Summa hajaru, baru kita hijrah dari syariat pindah ke hakikat. Meninggalkan yang lama, menjalani yang baru, hijrah. Setelah hijrah, wajahadu fisabilillah, jihad. Jihad di sini pertahankan. Pertahankan kalau sudah hijrah, yakin, mantap, pertahankan. Jihad itu mempertahankan jati diri kita untuk selalu dekat ke Allah, itu jihad. Bukan memukul orang, membakar tempat ibadah, bukan. Nah, jihad kita, kalau dalam Al-Quran, resepnya, idza nudiya lis-shalah fi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadikan waktu hidupmu dalam satu minggu itu, dalam satu minggu ambil satu hari, Jumat, titik kumpul untuk mengembalikan, membangun iman kita. Kebetulan di sini ada Zoom. Makanya beda, yang aktif mengikuti Zoom dengan yang hanya mengaku bersaudara, tidak pernah mengikuti Zoom, beda. Menjalani takdir itu beda. Kenyataannya apa? Banyak yang japri kepada saya, padahal sering saya utarakan di Zoom ini sering. Ustaz sering menanyakan, sudah menerangkan, baru tanya, padahal sudah lama. Masuk grup itu sudah lama. Karena apa? Tidak pernah mengikuti Zoom. Jadikan jihati, ada jihadnya. Kita nudia di sholat di yaumil Jumat. Dalam perjalanan hidup kita, nudia kita itu perjalanan. Memenuhi panggilan Allah, adzan, panggilan Allah. Jadikan di yaumil Jumat. Ada dalam satu minggu, ada satu hari untuk titik kumpul. Usahakan usahakan. Kalau memang masih bisa dipending urusan yang lain, tinggalkan. Ila dzikrillah itu untuk mengembalikan zikir kepada Allah, untuk mengembalikan jati diri selalu menghadap Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan kesibukan. Kesibukan yang enggak penting maksudnya. Kesibukan yang enggak penting yang bisa dipending. Kalau memang kesibukan yang nggak bisa dipending, nggak bisa ditinggalkan, ya nggak apa-apa, nggak ikut Zoom. Cuma jangan terlalu lama nggak ikut Zoom. Itu jihadnya. Jihad saudara-saudara semua. Jihad saudara-saudara semua. Injil. Kalau Rasulullah hari Jumat, kalau Nabi Musa itu kemudian hari Sabtu, kalau Nabi Isa hari Minggu. Kalau kita malam Kamis. Malam Kamis. Intinya dalam satu minggu ada titik kumpul, ngecas. Pak Jarno aja lama nggak kelihatan, ketinggalan kok. Horas, Pak. Semandi ya. Mas Dede, gimana Mas Dede? Pak Ilham? Halo Pak Ilham. Pak Robi. Mas Dede wis ganteng deh. Jadi kembali Ar-Rahman. Ar-Rahman. Zat yang maha memberi. Allah Al-Quran. Semua manusia dididik dari Quran masing-masing. Mulai syariat. Mulai syariat dulu. Nanti Allah membimbing ke hakikat. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ini sudah hakikat. Khalaqa menjadi Allah zat yang maha menciptakan,
insana manusia al-bayan pada sebuah kejelasan untuk menggambarkan diri. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang masih syariat agama lahir, jangan dicela. Jangan dicela. Memang Allah belum alamahul bayan, belum memberi hidayah. Belum memberi hidayah pada mereka. Belum alamahul bayan. Allah belum menunjukkan ya sebuah kejelasan.